Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Andika Jalu, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan, mempresentasikan bab 9 Psikologi Olahraga tentang self-talk dalam olahraga. Teknik self-talk dalam aktivitas olahraga. Self-talk dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang efektif untuk mengendalikan pengaruh pikiran dan perasaan seseorang atas tujuan yang ingin dicapainya. Nah, self-talk merupakan suatu cara untuk mengesampingkan program negatif yang lalu dengan menghapus atau menggantinya dengan yang arah yang baru, yang lebih positif gitu ya. Self-talk dapat dipandang sebagai suatu alat untuk pembelajaran karena dapat mendorong atlet untuk tetap fokus pada progres pembelajaran seperti gerak dan penampilan yang akan dilakukannya. Nah, di sini ada kategori self-talk. Self-talk ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, misalnya ada penelitian yang dilakukan De Francisco dan Burke tahun 1997 dan Gomerken membuktikan bahwa self-talk ini telah digunakan baik oleh pemain tenis junior maupun senior sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan aspek-aspek keterampilan psikologis, termasuk di dalamnya seperti kepercayaan. Self-talk mempunyai peranan yang penting dalam mengontrol mental pemain seorang atlet ketika berada pada suatu kondisi yang membuat atlet ini sangat tertekan, seperti pada latihan, sebelum bertanding, pada saat tanding gitu ya, atau menjelang akhir pertandingan. Nah, ketika kecemasan ini meningkat, penggunaan self-talk ini dalam situasi tersebut dapat membantu gitu ya atlet untuk lebih percaya diri dan lebih bisa mengembangkan keterampilan atau teknik yang dimilikinya secara optimal gitu ya, maksimal. Namun ada kalanya self-talk yang digunakan ini bukan memberikan dorongan ke arah yang lebih baik, melainkan bisa mengendurkan kondisi mental seorang atlet. Nah, self-talk negatif nih namanya. Nah, self-talk negatif merupakan kategori yang menyebabkan menurunnya kondisi mental seseorang atlet. Self-talk negatif dapat disebabkan meningkatnya tekanan, kecemasan, kemarahan, dan tingginya harapan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, ketika seorang pelari gitu ya mengalami puncak ketegangan dalam pikirannya karena harapan yang sangat tinggi untuk berhasil, bisa saja atlet tersebut melakukan self-talk negatifnya. Nah, di sini ada self-talk positifnya, adalah harapan semua atlet dalam menghadapi kondisi mental dirinya sendiri gitu ya dalam setiap keadaan. Self-talk positif juga memungkinkan atlet lebih termotivasi dan dapat meningkatkan segala kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap atlet ini dapat dituntut oleh memiliki melakukan hal-hal yang bersifat positif. Begitu juga dapat menggunakan self-talk positif. Sebab kata-kata yang bernilai positif dapat memotivasi setiap atlet untuk melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya penggunaan yang positif antara lain adalah memikirkan apa yang harus dilakukan atletnya dengan mengatakan kepada dirinya sendiri, kayak seperti saya yakin dapat melakukannya dengan baik, sayalah yang terbaik, saya akan juara, saya bisa mencapai yang sudah saya latih, seperti itu. Lalu di sini ada urgensi self-talk. Nah, self-talk ini memainkan peranan yang sangat penting dalam tahap-tahap berikut. Nah, yang pertama, sebelum dan pada saat pertandingan, menurunkan kecemasan dan meningkatkan fokus perhatian. Terus yang kedua, pada saat memenangkan pertandingan, meningkatkan semangat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Nah, yang ketiga, pada saat kalah bertanding, dapat menenangkan diri dari rasa-rasa frustasi. Terus yang keempat, ketika dihadapkan pada akhir yang tidak pasti, self-talk dapat membantu atlet untuk fokus kembali pada tujuan awal dan meningkatkan kekuatan dalam mengatasi kelelahan dan efikasi diri. Nah, dengan kata lain, self-talk ini memiliki peranan yang sangat penting dalam olahraga, karena dapat membantu atlet untuk mengontrol pikiran, perasaan yang baik pada saat latihan, sebelum pertandingan maupun selama pertandingan. Nah, self-talk juga dapat membantu atlet untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, harga diri, dan konsep diri ke arah yang lebih positif untuk meningkatkan konsentrasi, terus mengurangi kecemasan, dan pada akhirnya meningkatkan penampilannya. Nah, self-talk dapat digunakan dengan berbagai tujuan dan akan sangat efektif jika didasarkan pada tujuan-tujuan seperti berikut ini. Yang pertama itu untuk membangun dan mengembangkan efikasi diri. Terus yang kedua, penguasaan keterampilan. Yang ketiga, menciptakan dan mengubah suasana hati. Dan keempat, meningkatkan usaha. Dan yang kelima, memusatkan konsentrasi dan perhatian. Dan yang keenam itu tidak mau kalah dalam pertandingan. Artinya itu memiliki semangat juang yang sangat tinggi.